Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Stiti Official, channel yang membahas segala hal tentang dunia pendidikan. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan seorang praktisi, seorang guru SD ya, dari SD Negeri Jetis. Beliau Mas Oktavian. Selamat siang Mas Oktavian. Selamat siang Mas Hendra. Ya. Kali ini nanti kita akan membahas tentang trik jitu Mas ya, tentang tips-tips dari Mas Okta selama mengikuti ujian P3K guru ya, pengalamannya seperti apa, dan nanti kita akan membahas tentang nanti triknya seperti apa untuk lolos ya, biar nanti teman-teman yang mungkin yang mendengarkan podcast kali ini bisa untuk belajar bagaimana cara agar bisa lolos ketika mengikuti ujian P3K guru ya. Oke. Sebenarnya mungkin saya kenalan dulu ya Mas ya. Ini baru pertama kali ya. Iya. Saya Hendra Mas. Saya Okta. Oh ya, oke. Kemarin saya dapat info itu dari teman saya Bu Rustina, kebetulan juga lulus P3K bareng sama Pak Okta nggih ya. Kemarin ya. Itu berarti tahap keberapa Pak Okta itu? Tahap yang pertama. Tahap yang pertama ya. Oke. Kalau saya mau tahu itu background awal sebelum menjadi guru SD, Pak Okta itu sebenarnya awalnya sebagai guru apa? Katanya awalnya bukan guru SD gitu ya? Iya. Yeah. Jadi sebelumnya saya adalah guru SLB Mas. Guru SLB, oke. Jadi lulusan dari pendidikan luar biasa, dari UNY dan bukan dari PKSD. Bukan dari PKSD ya awalnya. Kebetulan tahun 2020 di pemerintahan kota membuka sekolah inklusi dan membutuhkan guru-guru pendamping khusus. Nah saat itu saya mendaftar dan alhamdulillah keterima di SD Jetis 2 itu. Oke, jadi yang podcast sebelumnya kemarin juga kita bahas tentang sekolah inklusi ya Mas itu ya. Mungkin saya juga kemarin juga masih gambarannya kalau sekolah inklusi itu seperti misal SLB digabung dengan sekolah biasa gitu ya? Atau seperti apa sebenarnya Mas? Jadi kalau sekolah inklusi itu kan tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Prinsipnya itu ya tidak ada perbedaan. Jadi semuanya sama walaupun anak itu anak berkebutuhan khusus, tapi perlakuannya sama. Oh gitu. Jadi kalau seumpama masih dengan istilah sebenarnya menyebut anak itu istilah ada anak berkebutuhan khusus itu udah menyalahi konsep inklusi kayak gitu. Jadi istilahnya semua normal. Mereka butuh kebutuhan pelayanan yang sama kayak gitu. Berarti kalau kita menyebut misal anak yang seperti mungkin kalau biasanya kan kita dengar dengan disabilitas kayak gitu ya. Itu berarti kita sebenarnya dalam inklusi ini menghilangkan perbedaan gitu ya. Jadi dianggap semuanya sama gitu ya. Berarti tetapi dalam pendidikan prakteknya kira-kira ada kendala nggak Mas dengan pendidikan seperti itu? Kalau yang di sekolah kami itu emang banyak kendalanya, terutama kan guru kelas yang belum menguasai terkait dengan cara pembelajaran, metode yang dibutuhkan anak-anak tersebut. Terkadang mereka setelah penyertaan kayak gini, jadi bukan berarti terus anak ini tidak disamakan dengan yang normal, tidak. Tapi tetap kebutuhannya itu disamakan, tapi untuk KKM, untuk metode pun itu juga akan berbeda kayak gitu. Gitu sih Mas. Iya, itu gambaran tentang sekolah inklusi ya. Oke, kita kembali ke ini pembahasan kita yang utama ya tentang P3K. Jadi saya juga kalau info tentang P3K itu kan masih sekedar teori gitu ya. Mungkin kalau dari Pak Okta mungkin kalau P3K itu sebenarnya kan itu juga masuk di ASN ya. Nah, sebenarnya yang seperti apa P3K itu Pak Okta ya? Sini. Sebenarnya saya juga belum terlalu paham terkait dengan P3K ini. Cuman katanya ASN itu sekarang ada 2. Oh gitu. P3K sama PNS. Nah, itu yang ASN ini yang ASN P3K ini kemungkinan ini kalau saya ya Mas itu kan untuk membantu yang seperti guru-guru yang sudah lama kayak gitu untuk memberikan kesempatan mereka untuk bisa menjadi aparatur negara kayak gitu. Jadi tetap masih dalam lingkaran ASN ya. Ada PNS, ada P3K gitu ya. Kebetulan Pak Okta ini tahap pertama ya, ada P3K di guru SD ya. Ketika itu mungkin ketika pengalamannya Pak Okta ketika mengikuti ujian itu ada berapa ribu atau ada berapa ratus orang yang ikut?
Kalau yang barengan saya tuh satu kelas tuh kayaknya ada sekitar satu ruangan ya Mas ya. Ya, Itu yang jadwal yang pagi itu sekitar 24. 24. Tapi kan itu ada Beberapa sesi gitu ya. benar, Oke. iya, Itu yang diambil berapa, Mas? Kalau yang diambilnya saya juga kurang tahu waktu iya. itu. Tapi kalau yang di tempat saya, yang di SD saya itu yang dibutuhkan cuma satu, dan itu yang mendaftar kebetulan ada Ada 4. empat guru kayak itu. Kebetulan Pak Okta ini ya. Ya. Iya, gitu. Salah aja. Padahal yang 3 ini malah dari PGSD dan guru kelas sebenarnya kayak itu. Oh, jadi ketika Pak Okta daftar P3K guru SD itu Nggih. memang belum selesai untuk pendidikan PGSD-nya atau dari PLB juga bisa? Jadi ceritanya itu awalnya kan saya itu Mas untuk yang ikut P3K ini kan Iya. ngarahnya yang SLB. SLB. Ada bukaan nggak di sekitar Jogja ini Oh, kayak gitu. gitu. Nah ternyata tidak ada. Terus teman saya yang juga guru pembimbing khusus dari SD kalau nggak salah dari Sayidan itu mendaftar dan katanya bisa. Nah, Oh, terus gitu. saya diajak, ya Pak daftar aja dicoba kayak itu. Iya. Oh ya udah saya daftar. Ternyata lolos untuk administrasi dari ke itu apa? Namanya ijazah terkait Oh, dengan jadi ijazah. ketika kemarin seleksi P3K itu nggak cuma dari background dari PGSD gitu Iya, ya. Jadi iya. dari PLB bisa, Iya. terus dari kalau nggak salah dari matematika juga bisa ya. Iya, Bang? Karena iya. kebetulan teman saya itu juga banyak yang dari matematika, dari IPA itu juga bisa ikut mendaftar gitu Iya. ya. Jadi itu yang bisa ikut mendaftar yang mata pelajaran yang diujikan ketika SD gitu ya. Iya. Kayak matematika, IPA, Iya, bahasa Indonesia gitu ya. Bahasa Indonesia. Dan PLB juga. Ya, nggih. Kalau yang PLB itu masuknya kan basicnya ke linear yang pendidikannya. Oh gitu. Nggih, Ya, gitu. ya. Soalnya kan kalau PLB itu kan masuknya kalau di sekolahan pun juga ikutnya guru kelas. Nah, gitu sih. Iya. Berarti itu pengalaman pertama dengan ikut P3K dan alhamdulillah lolos ya. Iya. Oh, berarti itu nanti mungkin ada tips trik khusus ya, Mas. Nanti biar teman-teman yang mengikuti podcast ini nanti bisa belajar banyak dari Pak Okta. Ya. Oke, mungkin itu sedikit tentang informasi P3K ya. Jadi saya di sini juga sekarang punya gambaran ya. Jadi ketika karena sekarang ini kan PNS guru kan juga sudah jarang gitu ya Mas ya. Banyak kan mungkin lewatnya seleksi lewat P3K ini dan mungkin di tahun 2022 ini kalau kemarin saya info dari Menpan itu ternyata sekitar bulan kalau nggak salah September gitu ya, September atau setelahnya itu ada. Kalau yang pendaftaran kayaknya itu lewat Dapodik ya Mas atau gimana? Kalau yang bisa mendaftar itu biasanya yang sudah terdaftar di Dapodik. Oh gitu. Kayak gitu ya. ya. Jadi Dapodik itu pun juga yang masih aktif bisa minimal 2 tahun. 2 tahun. Iya, Minimal 2 tahun aktif, mengajar itu ya. Iya. Oke. Maksudnya selama 2 tahun itu masih aktif gitu loh. Oh gitu. Jadi kalau walaupun sudah terdaftar tapi terus mungkin keluar selama 2 tahun nggak mengajar lagi itu nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Otomatis di blok itu ya. Iya, Gitu. kayak Itu berarti syaratnya terdaftar di Dapodik ya. Iya, Oke. kayak gitu. Itu berarti dari sekolah swasta juga bisa Mas atau gimana? Kalau yang dari sekolah swasta kan kalau yang kemarin kan ikut yang tahap 2 ya Mas ya. Oh gitu. Nggih, Ya. kayak gitu kan. Jadi ada beberapa tahap juga Iya, gitu ya. kan kayak tahap 1 itu prioritas untuk yang honorer yang ada di sekolah negeri tersebut. Iya. Kayak gitu. Yang tahap 2 itu yang swasta itu bisa. Terus isunya yang kemarin itu kan ada tahap 3. Tahap 3 itu ada lingkup antar daerah. Antar kayak gitu. daerah. Oh, Nggih, gitu. kayak Jadi gitu. misal dari daerah ini bisa daftar di daerah yang lain gitu. Iya, gitu. Itu yang informasi yang awal-awal dengan ada P3K iya, kayak iya, gitu. oke. Tapi kan yang baru yang terjadi kan baru tahap 1 sama tahap 2. Yang tahap 3 belum tahu apakah yang besok yang Ini September berarti atau gimana. maksudnya itu. tahap 3 itu tahap 3 tahun 2021 yang kemarin ya? Iya, Itu sudah atau belum Oh, ke sana Iya. itu. Berarti ini nanti sebelum ke tahap 1 2022 pasti nyelesain yang tahap 3 dulu Iya, gitu ya. iya. Oke. Jadi tentang seleksi kompetensi ketika dulu mungkin pengalaman Mas Okta ketika mengikuti ujian P3K guru ini itu seleksinya hampir sama dengan ketika SKD CPNS itu atau cuma beberapa sekali tahap gitu Mas Okta? Kalau yang seleksinya cuma sekali tahap yang ujiannya kayak itu ujian kompetensinya itu. Kalau yang CPNS kan 2 kali Mas ya. Oh, iya, Lolos dan 1 terus SKD akhirnya ada ditaruh SKB gitu ya. ya, Oke, nggih, kayak kalau gitu. itu berarti
cuma satu kali. SKB aja gitu. Iya, istilahnya kayak SKB. gitu. Jadi tentang mungkin kalau yang kita lamar tentang guru SD berarti tentang keguruan Iya. aja ya. Iya, dan itu lebih ke teknisnya itu yang ke dasar dari guru SD itu. Dari guru SD. Jadi lebih ini ya, lebih detail gitu ya, Iya. lebih detail. Dan soal-soalnya juga kalau misal yang kita lamar guru SD ya materi ini tentang keguruan SD saja gitu Iya, ya. Enggak secara formal pedagogi gitu enggak ya? Enggak, ya ada yang pedagoginya tapi cuma sekitar Berapa persen gitu iya, ya? okay. Kalau saya menemukan cuma 3 apa ya? Oh kayak gitu. Internet, Ya. Terus itu ada seperti passing grade-nya gitu nggak? Ada. Ada juga. Okay. Oh, jadi misal itu kan misal tesnya ada yang bidangnya apa aja Mas kalau P3K itu ujiannya? Ada yang manajerial, Manajerial. apa itu yang mana? Yang psikologi. Ya, itu kayak sama yang karakteristik pribadi kayak gitu ya. Iya. Iya. Yang satunya yang teknis itu. Oke. Biasanya yang menentukan yang teknis. Yang teknis. Iya, Oke. kebanyakan yang pada nggak lolos itu yang teknisnya itu di bawah itu passing grade-nya. Oh, jadi misal ada tiga unsur, tapi nanti yang yang poin tertingginya di teknisnya itu ya. Iya. Gitu. Berarti kalau misal teknisnya nggak lolos passing grade ya otomatis walaupun yang lain lolos ya otomatis dia nggak lolos ya. Iya. Oh gitu. Jadi tentang seleksinya gambarannya seperti itu ya. Nanti biar nanti teman-teman yang di sini juga bisa belajar Mas tentang mungkin tentang materi-materinya itu kalau misal dilihat dengan dengan manajerial, dengan TKP itu juga ada kayak pengurangan nilai nggak Mas? Ada. Jadi kebanyakan malah materi dari kelas 3 sampai kelas 6. 3 SD. 3 SD sampai gitu. kelas 6. Oh, iya. materi pelajaran anak-anak gitu. Iya, Oh, kayak gitu. Jadi kayak pecahan kayak itu pun juga masuk, peluang kayak gitu juga ada. Itu masuk ke apa? Teknik ya? Teknisnya, iya. Teknisnya. Oh, iya. Itu. Dan untuk yang passing grade-nya itu kan pas awal itu ada perubahan lagi tuh Mas. Jadi pas habis pengumumannya ternyata mungkin yang dari target pemerintah itu yang lebih tua-tua, ternyata mah nggak banyak yang kurang yang dari masuk passing grade. Akhirnya kan dirubah lagi, peraturannya ya. Iya, peraturannya. Jadi mungkin di sini pemerintah juga bantu untuk mungkin yang sudah sepuh-sepuh yang sudah lama mengabdi sudah lama mengabdi sebagai ini ya, sebagai ibaratnya penghargaannya gitu ya, penghargaannya itu. Jadi ada ibaratnya kalau dalam ini khusus itu kekhususan gitu ya. Jadi kalau istilahnya afirmasi. Afirmasi gitu ya kalau dalam ujian istilahnya afirmasi. Jadi memang jadi nanti kalau misal yang usia di atas berapa itu berarti Mas? Yang dapat afirmasi itu di usia di atas 35. Di atas 35 ada nilai poin khusus gitu. Ada tambahan kalau nggak salah 75. 75 nilai ya? Iya. Padahal satu soalnya 5 itu ya atau berapa? Saya juga kurang tahu juga. Ya. Tapi ketika dia mendaftar terus umurnya lebih dari 35 otomatis mendapatkan nilai tambahan itu ya. Iya, terus gitu. Terus nanti yang di atas umur 40 itu ada perbedaan lagi. Di atas umur 40. Ada mungkin di atas 75 gitu ya, yang penting gitu. Ya. Jadi intinya nanti saya sepuh semakin ini ya semakin banyak peluangnya gitu ya. Cuma itu juga nanti nilai yang ini tetap menentukan menentukan nilai akhirnya atau ya? Iya. Oh ya, penentuan nilai akhir tetap di ujiannya ya. Oke. Berarti itu memang banyak ininya ya Mas, poin-poinnya gitu ya ketika ujian PPK itu nggak cuma kita sekedar ujian lolos passing grade perankingan enggak gitu ya. Tapi memang ada poin-poin khusus gitu ya, dikhususkan untuk mungkin yang bagi Bapak Ibu guru yang sudah lama mengabdi gitu ya. Ya. Dan memang juga itu juga penting juga sih Mas, karena kita juga mengerti lah tentang mungkin guru ya, guru mungkin apalagi kalau mungkin di daerah yang jarang sulit terjangkau gitu Mas ya. Saya juga kalau melihat mungkin Bapak Ibu guru yang ada di perbatasan seperti itu juga rasanya luar biasa ya semangatnya. Oke, ya kembali lagi tentang P3K Mas ya. Jadi ketika awal dulu Mas Okta sebelum ujian itu kira-kira apa yang perlu dipersiapkan? Kalau saya yang dipersiapkan mental Mas. Oke, pertama mental ya. Mental.
Terus mental dari psikologi saya sendiri dan spiritual juga. Itu sebenarnya mental emosi kita saat menghadapi besok tuh mau ujian. Jadi kan beban yang berat kayak gitu kan, istilahnya terbebani itu kan alhamdulillah kemarin saya bisa mengatasi itu. Terus ketika masuk di dalam ruangan itu kan banyak sekali pesertanya. Biasanya kan terus waduh pesertanya katanya pinter-pinter ya gitu kan. Jadi saya minder kayak itu, padahal kita sendiri mungkin lebih pintar dari mereka kan, lebih punya kemampuan gitu ya. kemampuan dari mereka. Kadang kita nggak percaya diri gitu ya. Kayak gitu di situ. Jadi kalau bisa menguasai kayak dari emosi, mental emosi tadi, insya Allah bisa lebih, beban itu akan lebih ringan kayak gitu, dan kita lebih bisa fokus dalam mengerjakan itu. Selain itu juga restu dari orang tua kayak gitu. Walaupun orang tua kemarin kan orang tua emang jauh kayak itu. Nah aslinya dari mana Mas Okta itu? Kalau asli tetap Jogja, di Jogja ya. Itu istilahnya kan pas waktu mau ujian tuh saya posisinya kan ada di Bantul, di Mogiri gitu. Jadi kan ya itu sorenya saya kesana ke tempat orang tua, yang istilahnya minta restu lah besok mau ujian kayak gitu. Dan ya itu, dan alhamdulillah direstui. Nah itu terus selain itu juga dari kakak saya, terus dari istri saya kayak gitu. Itu. Berarti yang pertama mental gitu ya, yang kedua restu. Mungkin tentang materi Mas Okta. Tentang materi kira-kira yang perlu dipersiapkan kira-kira dari yang dipelajari Mas Okta itu berapa persen yang keluar ketika ujian? Jadi pas waktu mau ujian itu, yang materi-materi yang itu sebenarnya malah berapa tuh nggak sampai 50% Mas. Nggak sampai 50%. Berarti itu berarti soal yang keluar tuh di luar ini prediksi jenengan gitu ya? Oh gitu. Soalnya kan saya memang untuk materi memang saya tidak terlalu banyak belajarnya kayak gitu. Dan backgroundnya mungkin bukan dari PGSD gitu ya, jadi materi-materi yang biasa pernah ini aja yang dipelajari gitu ya. Yang cuma itu, terus lebih belajar terkait dengan itu sih strategi-strateginya saja dalam pas menemukan soal kayak gini saya harus gimana kayak gitu. Nah, itu kan banyak ya Mas yang terutama yang banyak keluarnya itu di matematika itu Mas. Matematika. Ya itu kan peluang, terus dari logika kayak gitu kan. Ketika angka segini terus langkah berapa muncul lagi gitu ya. Model deret kayak gitu. Nah kayak gitu terus kayak, dan alhamdulillah kemarin itu mah materi yang dalam ujian itu kebanyakan dari itu tadi materi-materi di kelas SD itu sendiri. Materi-materi pelajaran ya, pelajaran biasa anak-anak gitu ya. Gitu. Makanya kan setelah ujian tuh saya kan prediksi mungkin yang guru-guru kelas yang lebih masih yang bakal kayak gitu. Itu sih Mas. Tapi ternyata berkata lain gitu ya. Jadi saya menang di mentalnya. Memang jadi yang pertama kali memang mental itu ya menurut jenengan mental, lalu orang tua. Materi itu yang keberapa gitu ya. Gitu. Karena sebenarnya kalau materi itu sebenarnya bisa kita pelajari dari beberapa waktu yang kemarin-kemarin kan gitu sebenarnya ya. Jadi saya rasa juga memang yang pertama kali kalau siswa-siswa ujian itu tetap mental gitu ya. Ketika mungkin mental itu juga termasuk kondisi kesehatan gitu juga ya. Betul. Itu juga memang malah lebih utama gitu ya Mas ya. Kadang-kadang kan kita berangkat tuh kondisinya sehat. Tapi terus kita nervous, terus akhirnya sering ke kamar mandi pulang kan gitu, terus panik akhirnya pucat. Itu berapa menit Mas ketika jenengan ujian itu? Kalau nggak salah itu sekitar 120 sama kayak 100 berarti 2 jam ya? Iya, hampir 2 jam. 120 menit itu berapa soal? Itu ada 100 lebih atau kayak 100 lebih ya. Berarti ada kira-kira rata-ratanya satu soal ya 1 menit lebih sedikit itu ya. Itu kan terbagi-bagi tadi itu kayak gitu. Berarti menurut jenengan itu yang pertama ya. Lalu mungkin kemarin ketika ini ada kendala nggak Mas? Sebelum ujian mungkin, sebelum ujian tentang administrasi atau apa gitu, ada kendala nggak jenengan ketika ada Mas. Iya apa? Jadi waktu itu kan
harus pakai baju putih ya. Iya. Ujiannya itu. Jadi posisinya baju putih itu ada di selegan. Oh gitu. Jadi kan, nah pas subuh itu saya nyari. Iya. Nah itu katanya istri udah tak siapkan, udah dimasukin di tas. Ternyata nggak ke bawah. Akhirnya ke sana dulu, ambil dulu kayak gitu. Untungnya saya ujiannya kan deket di SMK Jetis, jadi nggak terlalu jauh dari rumah. Berarti di lab laboratorium sekolah gitu ya? Iya di lab komputernya gitu. Selain itu Mas, mungkin ada tentang administrasi, tentang ketika jenengan sebelum daftar itu ada kendala nggak kira-kira? Tentang Kalau persyaratan atau apa yang kira-kira membuat jenengan kira-kira ada kendala di situ? Ada nggak kira-kira? kalau dari kendalanya sih nggak cuman ada istilahnya keraguan-raguan itu tadi yang istilahnya saya itu kalau pakai ijazah yang PLB itu kira-kira linear nggak kayak gitu. Nah, Tapi ternyata kalau di syaratnya ada sih ya gitu, Iya, ada iya. persyaratan dari background apa itu yang penting, berarti yang penting dari jurusan pendidikan atau pendidikan Oke, gitu. berarti misal kalau seperti pendidikan bahasa Inggris gitu juga bisa atau Kalau pendidikan bahasa Inggris saya juga kurang tahu. Kalau kemarin tuh munculnya itu setelah malah itu Mas apa selesai apa seleksi administrasi baru Gitu. muncul yang linearnya itu baru muncul ini begitu. ini Bisa, ya. ini apa bisa lolos karena linear Ya, gitu. nggih. Semoga di dari sana saya SD itu kan ada PGSD, ada terus seni itu kayak juga ada pendidikan seni, terus bahasa Indonesia, terus pendidikan matematika, di situ kan juga ada pendidikan luar biasa kayak gitu. Nah, itu. Karena mungkin kemarin kan ada juga teman-teman itu yang dari jurusan pendidikan tapi tidak lolos, tapi saya kurang tahu juga dari pendidikan apa karena mungkin secara administrasi kurang linear gitu. Ya. Jadi mungkin itu yang pertama kali yang harus dipersiapkan juga kita harus ini ya pertama kali melihat seperti misal pengumumannya itu harus jurusan apa yang ini itu juga harus teliti ya. Iya, Harus teliti. betul. Itu. Oke. Terima kasih Mas Okta atas kedatangannya hari ini ya. Terima kasih sudah mau hadir di acara podcast kami ya. Semoga sama-sama. bisa bermanfaat untuk teman-teman nanti yang menyaksikan podcast kali ini. Ya, dari saya cukupkan sekian. Saya Ari, Stiti Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.